Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Saat ini kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan online Sowan Gusti hari Sabtu tanggal 1 April tahun 2023. Kita akan mengawali persekutuan kita dengan menyanyikan lagu pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bacaan ayat dari Mazmur 31 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 31 ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu,
Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Kami mau tetap menyembah-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduanku, oh. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kahanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kahanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku. Oh, oh, oh. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu tengah mohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadirlah kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan berkat kepada kami sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan ibadah dan memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami yang tidak mulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa mohon bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju untuk menyerukan serta memuji nama-Mu yang agung. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan kami terbuka menerima perintah-Mu. Di dalam nama-Mu kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita. Saya yakin dan percaya kesaksian yang akan disampaikan pasti akan memberkati kita semua. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga yang disfungsional, di mana banyak terjadi kekerasan seperti saling memukul, mabuk-mabukan, perjudian, dan verbal abuse. Hal ini membuat saya menjadi ketakutan, stres, dan bahkan cenderung menyalahkan Tuhan. Ada kalanya saya menjauhkan diri dari komunitas Kristen karena saya merasa itu bukan untuk saya. Meskipun demikian, saya tetap datang ke gereja di hari Minggu dengan motivasi untuk mendapat berkat. Pada tahun 2010, teman saya memperkenalkan saya dengan sebuah komunitas Kristen dan mengajak saya belajar Alkitab. Hal ini tidak mudah bagi saya karena saya sulit percaya orang lain, tertutup, dan tidak bisa percaya akan hal-hal yang belum saya lihat. Tapi, ketekunan dan kesabaran mereka melembutkan hati saya, sehingga saya bisa lebih percaya dan terbuka. Belajar Alkitab membantu saya memahami rancangan damai sejahteranya dan mengubahkan persepsi saya tentang Tuhan. Saya yang tadinya merasa Tuhan tidak mengasihi saya, akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga Ia mau mati meskipun saya masih berdosa. Mengikut Tuhan bukan berarti bahwa masalah saya serta-merta selesai. Masalah tetap ada, tapi saya bisa menghadapinya dengan cara pandang yang berbeda. Saya tetap bisa bersyukur, bersukacita, dan bahkan dimampukan untuk mengasihi keluarga saya. Perjalanan mengikut Tuhan juga tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana saya lemah dan mulai mempertanyakan rancangan damai sejahteranya. Namun, Ia adalah Allah yang setia. Itulah yang memampukan saya tetap setia sampai hari ini. My name is Meldy and this is my turning point.
Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang berjudul Rela Berkorban, Bukan Cari Aman. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita. Kita akan naikkan lagu pujian Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sehat semuanya? Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke renungan, marilah kita akan masuk di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak menerima, diagungkan, ditinggikan, disembah. Kami mengucap syukur Tuhan boleh berhimpun pada saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan bukakan, singkapkan semua apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu. Kiranya buka hati kami, penuhi hati kami dengan kerinduan untuk terus mengingat akan kasih kemurahan Allah yang senantiasa hadir menyapa kami lewat firman-Mu, lewat berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya kuasa firman-Mu ini dapat mengubah setiap hati kami yang sering kami mengeraskan diri kami untuk tidak mau mendengarkan. Oleh sebab itu di hadapan-Mu kami menyadari Tuhan betapa lemahnya kami akan keberadaan berdosa kami Tuhan. Kami memohon ampun. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, di dalam akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan hamba-Mu. Apa yang kami keluar dari mulut kami, kiranya tidak akan memberikan kesia-siaan bagi kami yang mendengarnya. Kiranya Tuhan buka kami untuk pikiran kami, agar apa yang kami sampaikan ini biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan setiap dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan renungan diambil dari Matius 27 ayat 11 sampai dengan 26. Saya ulangi, bacaan renungan diambil dari Matius 27 ayat 11 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas!" Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan!" Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan!" Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata,
Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Bapak dan Ibu, saudara serta sekalian, melalui teks Injil bacaan di atas, umat menjumpai model kepemimpinan yang harus membuat keputusan di tengah ujian, tekanan internal maupun eksternal. Para imam kepala dan tua-tua Israel sebagai pemimpin agamawi yang pada saat itu tidak memiliki kuasa politik, memiliki tekanan internal berupa kebencian dan tekanan eksternal yaitu berupa massa. Mereka kemudian dikuasai oleh amarah dan memilih untuk menggerakkan massa untuk memaksakan kehendaknya. Pilatus yang mendapatkan tekanan internal dari istrinya dan juga eksternal dari para pemimpin agama dengan masanya dalam proses peradilannya, kemudian lebih memilih untuk cuci tangan. Umat diajak untuk memahami bahwa rekonsiliasi dan pemulihan bukan cuma-cuma, melainkan harus ada harga yang harus dibayarkan. Itulah yang diteladankan Yesus ketika lebih memilih untuk tidak menjawab dan fokus hanya pada tugas pokoknya, yaitu menjadi mediator sejati untuk membangun rekonsiliasi ilahi antara manusia dengan Allah. Bisa saja Yesus juga cuci tangan dan mencari aman, namun Yesus tidak melakukannya. Yesus memilih untuk taat dan setia, kemudian bersedia untuk berkorban. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghayati meneladani Yesus yang berani membayar harga dengan rela berkorban demi rekonsiliasi yang sejati adalah langkah yang harus diterapkan oleh semua orang percaya dan gereja. Di tengah pergumulan bangsa, rela berkorban dan bukan rela mengorbankan adalah prinsip yang utama. Mari kita diajak untuk tidak menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengakuan iman rasuli terdapat satu bagian dengan bunyi dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ungkapan itu kita ucapkan di dalam ibadah minggu. Karena diucapkan secara rutin, bisa jadi kita kehilangan makna di balik ungkapan itu. Pontius Pilatus adalah gubernur Yudea, Samaria, dan Idumea yang pada tahun 26 hingga 36 Masehi ada di bawah kekuasaan kerajaan Roma. Yonggi Karman dalam buku berjudul Runtuhnya Kepedulian Kita menyebut bahwa Pilatus adalah sosok penguasa pragmatis. Kepemimpinan model ini adalah kepemimpinan tanpa visi. Ia berusaha menyelesaikan setiap masalah secepatnya dengan risiko serendah-rendahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara cepat dilakukan oleh Pontius Pilatus saat ia menghadapi para pemimpin agama Yahudi dan massa yang besar. Mereka memaksa Pilatus agar menyalibkan Yesus. Mereka telah mengunci Pilatus dengan ancaman massa
dan huru-hara besar jika keinginan mereka tidak dikabulkan. Bapak, Ibu, Saudara, Pilatus takut kepada Yesus, tetapi dia lebih takut lagi kepada orang banyak. Maka dia bertanya, akankah rakyat menerima pembebasan dan pengampunan bagi Yesus Kristus? Rakyat menolak. Mereka lebih memilih Roma membebaskan Yesus Barabas, seorang pembunuh yang memiliki nama yang sama dengan Kristus. Yesus Barabas adalah seorang pemberontak dan penjahat keji. Rakyat lebih memilih pembunuh yang keji daripada Yesus Sang Penyembuh. Pembunuh lebih mereka sukai daripada pemberi hidup. Bapak, Ibu terkasih, Pilatus menjadi begitu terdesak. Dia berusaha sangat giat untuk membebaskan Yesus yang benar. Sedangkan seluruh orang Yahudi berteriak dengan sangat keras untuk membunuh Yesus. Ketika seruan dan desakan rakyat banyak sudah semakin memanas dan memulai di luar kendali, maka Pilatus terpaksa menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi sebelum dia menyerahkan Yesus untuk dibunuh dengan salib, dia menyatakan dirinya tidak bersalah dengan mencuci tangannya di depan orang banyak. Dia mau mendeklarasikan bahwa Yesus benar dan ketidakadilan serta kematian orang benar ini tidak ditanggungkan kepada dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang banyak menyatakan dan mengatakan bahwa kutuk atas darah Yesus akan ditanggung oleh mereka dan anak-anaknya. Luapan amarah dan kebencian rakyat itu sangat mengerikan. Mereka menutup mata dan telinga mereka dan terus berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka tidak mau mendengar pembelaan, bukti-bukti yang mungkin menyatakan kesalahan mereka, atau apapun juga. Mereka hanya mau satu hal, Yesus tergantung di kayu salib sampai mati. Pilatus mencerminkan tipe seorang pemimpin yang cari aman. Pada awalnya, Pilatus berupaya menjadi mediator yang baik untuk menyelesaikan persoalan internal antara Yesus dan para imam kepala serta tua-tua Yahudi. Ketika melihat perubahan kondisi dan emosi massa yang makin lama semakin meninggi, belum lagi diperparah oleh provokasi para elit agama Yahudi yang memakai isu penistaan agama sebagai dalil hasutan, Pilatus memilih cuci tangan dan mengorbankan Yesus. Pilatus adalah orang cerdas dan ia tahu bahwa pokok pertikaian para pemimpin agama Yahudi dengan Yesus disebabkan oleh rasa dengki. Lagi pula Pilatus telah diperingatkan oleh istrinya terkait perkara itu. Bapak, Ibu, Saudara, Pilatus bukan tidak tahu secara teori dan praktik menjadi pemimpin yang adil dan bijak. Ia memilih berpikir pragmatis karena tugas utamanya sebagai gubernur Yudea adalah menstabilkan daerah kekuasaannya agar masyarakat Yahudi tidak memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Karena itu ia memilih tidak turut campur tangan dalam pertikaian internal bangsa Yahudi. Untuk menarik simpati hati rakyat Yahudi, Paulus menawarkan opsi antara Barabas dan Yesus. Bagaimanapun tindakan Paulus memperlihatkan dirinya dengan sengaja untuk melepaskan tanggung jawab
menegakkan keadilan dan kebenaran. Di titik inilah ia dinilai sebagai pemimpin yang mencari aman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui teks Injil di atas, kita menjumpai model kepemimpinan mana yang sesuai dengan gerak Yesus dan mana yang sebaliknya. Tuhan Yesus tetap pada tekadnya, meski di berada tengah tekanan internal maupun eksternal. Dengan cara itulah, Tuhan Yesus mewujudkan pemulihan atas kehidupan. Seandainya ia cari aman, semua rencananya gagal. Itulah gerak Yesus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Prapaskah ke-6 ini, kita menghayati dan meneladani Yesus yang berani membayar harga dengan rela berkorban demi rekonsiliasi yang sejati. Tuhan Yesus ini adalah langkah yang harus diterapkan oleh semua orang percaya, termasuk gereja. Di tengah pergumulan kehidupan, rela berkorban dan bukan rela mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri adalah prinsip yang utama. Beranilah mengatakan tidak dan bertindak tidak, menghalalkan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Semoga teladan Tuhan Yesus menjadi tindakan kita semua. Di akhir renungan ini, Bapak Ibu Saudara, kita temukan akan kebenaran yang menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah benar. Tercatat dalam sejarah bahwa Tuhan Yesus disalib bukan karena suatu kesalahan, pelanggaran, akan tetapi untuk menanggung dan menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Adakah dari kita yang masih meragukan akan kebenaran tersebut? Maukah kita meresponinya hidup kita di dalam mengerjakan, melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari kita merefleksikan diri kita untuk senantiasa memohon bimbingan, tuntunan Roh Kudus dan hikmat, roh pengertian dalam hal kita bersikap untuk mengambil setiap keputusan, pilihan supaya tidak salah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau nyatakan lewat kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau penuhi hati kami untuk memiliki satu kerinduan untuk belajar mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami boleh bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan iman pengharapan kami untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan adalah mati karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang boleh kami mengerti, ajar kami untuk dapat memahami dan merenungkan di sepanjang kehidupan kami, untuk dapat dimampukan meneladan akan sikap Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu kami memohon bimbingan Roh Tuhan dan hikmat supaya kami tidak salah di dalam setiap langkah bersikap mengambil keputusan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan apabila di dalam kami belajar firman-Mu terselip dosa di dalam pikiran, dalam hati kami, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, baik itu di tingkat pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan karuniakan roh kebijaksanaan, roh pengertian dan hikmat,
agar supaya di dalam setiap memutuskan segala sesuatu itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Ajar mereka untuk takut dan hormat akan Tuhan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Ya Tuhan, kami serahkan untuk orang-orang yang belum mengenal dan percaya akan Engkau. Pakailah hidup setiap anak-anak Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Inilah yang menjadi seru permohonan kami. Kami naikkan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kami. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kita akan tanggapi renungan firman Tuhan dengan menaikkan lagu pujian, Engkau Tuhan kekuatanku. Perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindungan. Yes, Lord. Saat badai menerpa, aku takkan goyah. Sertaku, oh
Marilah kita bangkit berdiri, menjalankan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus atas segala kasih dan rahmat-Mu kepada kami. Kami bersyukur bahwa kami masih boleh diberikan waktu untuk kami bersekutu dengan saudara seiman kami di dalam sebuah rumah-Mu yang kudus. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap gereja-gereja atau rumah-Mu untuk kami berkumpul dan bertemu, agar Engkau menjagai umat-Mu dan rumah-Mu. Ingatkan kami bahwa gereja-gereja adalah suatu tubuh bagi Engkau untuk saling melengkapi satu sama lain, sebagaimana firman-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami gereja-gereja di Indonesia yang mengalami kesulitan, baik kesulitan internal maupun eksternal. Berkati dan ketuklah hati setiap orang untuk kami memperoleh izin untuk rumah peribadatan kami. Secara khusus kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, bagi gereja-gereja-Mu yang sedang mengalami kesulitan yang menghambat dalam perizinan. Kami juga berdoa untuk gereja GKJ Plengkung, Magelang yang kami cintai, tempat kami memuji dan berkumpul dalam nama-Mu. Berkati untuk Bapak Pendeta Kris dan Ibu Pendeta Gladys dalam pelayanannya. Berkati majelis beserta warganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucapkan padamu. Sekali lagi, doa yang kami panjatkan tidak sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu saja yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu negara Indonesia tercinta. Tuhan berikan kepada kami bangsa dan negara ini dengan kasih dan karunia yang berkelimpahan, sehingga bangsa dan negara ini selalu dalam naungan dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin dari bawah sampai atas, untuk selalu menggunakan hikmat dan didikan dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga kebijakan-kebijakan yang disampaikan bisa memberikan dampak yang positif buat rakyatnya, sehingga setiap kebijakan bisa mengundang hasil baik di mata negara-negara lain dan semakin memberikan sanjungan dari negara lain, sehingga negara ini bisa memberikan sesuatu peran aktif dan luar biasa di mata dunia, bahwa Indonesia bisa menjadi contoh yang baik dalam segala hal. Kami semua serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk kemuliaan bangsa dan negara kami. Allah Bapa kami yang baik, sumber segala kebaikan, kasih yang penuh dengan kemurahan hati. Engkau memanggil dan menjadikan keluarga kami bagian dari keluarga-Mu yang menyatu dalam persekutuan gereja-Mu. Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam keluarga kami, karena dengan semua itu, kami dapat bersekutu di dalam segala hal, melewati segala suka dan duka,
serta bahu-membahu di dalam membangun keluarga kami. Allah Bapa yang penuh kebajikan, bantulah keluarga kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu yang telah menjadi pegangan hidup kami. Tanamkanlah kebijaksanaan-Mu di hati kami, agar kami hidup dengan penuh kesetiaan satu sama lain, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menerima, dan saling memahami. Kami mohon kepadamu ya Allah Bapa, lindungi dan jagalah keluarga kami dari segala mara bahaya maupun hal lain yang dapat mengancam keutuhan keluarga kami. Tolong kami untuk tetap mempertahankan apa yang baik, dan oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh diperbarui dari segala sesuatu yang kurang baik, yang kurang menyenangkan di Kau dan sesama kami manusia. Semoga dengan kekuatan firman-Mu menjadikan keutuhan iman kami tak tergoyahkan oleh godaan apapun, dan menjadikan kehidupan kami harmonis dengan penuh kasih di antara sesama kami, dan menjadi terang untuk sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapa, saat ini kami menaikkan doa kepadamu untuk pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kami. Apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami sukacita dan semangat untuk mengerjakan setiap profesi pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada kami. Beri juga kami kesabaran dan pengharapan dalam mengatasi setiap permasalahan dan tantangan yang ada Bapa. Tuhan tuntun kami sehingga boleh bekerja dengan benar, dengan baik, sehingga pekerjaan kami pun boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk studi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih belajar, baik di bangku TK, SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Dimanapun posisi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang menuntut ilmu, beri juga kami sukacita dan semangat untuk boleh belajar. Kami percaya Tuhan masa depan kami sungguh ada di tangan Tuhan. Harapan kami tidak akan hilang Tuhan bersama dengan Engkau. Beri kami keyakinan, keteguhan di tengah kesulitan-kesulitan yang ada Tuhan di bangku pelajaran. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan tidak menyerah, melainkan terus berusaha, terus bersemangat, serta terus bersandar pada kemurahan Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak pelajar yang takut akan Tuhan dalam segala apapun yang kami kerjakan, sehingga lewat studi kami nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan kiranya kami boleh menjadi berkat serta teladan bagi teman-teman di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pekerjaan kami serta studi kami. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Engkau berikan. Engkau perkenankan kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan lancar dan penuh hikmat penyertaan dari-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau pakai kami dan mampukan kami sebagai alat-Mu, dimanapun kami berada, supaya menjadi terang, menjadi berkat, dan selalu memancarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan, hanya kepada-Mu, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Filipi 2 ayat 5 sampai ke 7. Saya ulangi, bacaan ayat dari Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir renungan ini, mari kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang menjadikan langit bumi serta isinya, serta cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun ke atas kita, memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan online Sowan Gusti, kita akan naikkan satu lagu pujian yang berjudul Pengorbananmu Sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan online Sowan Gusti pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam persekutuan di minggu-minggu berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.